Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Masih semangat untuk belajar? Ya, harus semangat ya, walaupun sekarang kalian masih belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, dan pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan informasi penting berdasarkan gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi. Kedua, anak-anak diharapkan mampu menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara tulis. Ketiga, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan informasi tentang tari kreasi daerah. Keempat, anak-anak diharapkan mampu menampilkan tari kreasi daerah. Kelima, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menyajikan karya tentang masa yang sedang dialami saat ini. Nah, anak-anak, sekarang kita baca bersama-sama teks non-fiksi yang berjudul Ragam Tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Kemudian, menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian, menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, sekarang, berdasarkan bacaan yang berjudul Ragam Tarian di Indonesia, maka dapat ditemukan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Paragraf ke-1, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Paragraf kedua, gagasan utamanya jenis tari kreasi. Dan paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah bentuk karya tari kreasi. Ya, sekarang Ibu minta amati video salah satu tari kreasi daerah.
Nah, kemudian tari kreasi daerah berbentuk tari tunggal. Contohnya tari merak dari Pasundan, Jawa Barat, tari pendet dari Bali, tari kandangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Sekarang Ibu minta amati video berikut ini. Ciri-ciri masa kanak-kanak dan pubertas laki-laki dan perempuan. Mengapa setiap perkembangan pada manusia itu berbeda-beda, seperti pada masa kanak-kanak dan juga masa remaja? Kok berbeda ya? Ketika manusia telah menjadi remaja, pasti tidak asing dengan yang namanya masa pubertas. Apa ya itu? Apa sih itu pubertas? Pubertas merupakan masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Pubertas dialami oleh anak ketika menginjak usia remaja. Selanjutnya, pengelompokan usia. Yang pertama, usia anak-anak dimulai 0 hingga 12 tahun. Yang kedua, usia remaja 13 hingga 17 tahun. Sedangkan usia dewasa dimulai 18 tahun ke atas. Ciri-ciri masa kanak-kanak laki-laki. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kedua, suara belum membesar. Ketiga, belum tumbuh jakun. Keempat, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Selanjutnya, ciri-ciri fisik laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama, masa otot semakin membesar. Kedua, berat dan tinggi badan bertambah. Ketiga, tumbuh jakun pada tenggorokan. Keempat, suara berubah menjadi berat dan besar. Kelima, tumbuh bulu atau kumis. Keenam, keringat sangat banyak. Ketujuh, tumbuh jerawat. Yang selanjutnya, ciri-ciri masa kanak-kanak pada perempuan. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara belum melengking. Yang ketiga, payudara belum membesar. Dan yang keempat, pinggul belum melebar. Selanjutnya, ciri-ciri fisik perempuan pada masa pubertas. Yang pertama, tinggi dan berat badan bertambah. Kedua, suara lebih nyaring. Ketiga, pinggul melebar dan payudara membesar. Dan yang keempat, keringat semakin banyak. Itulah yang merupakan perbedaan dari masa kanak-kanak dan juga masa pubertas bagi laki-laki dan juga perempuan. Nah, sekarang apa perbedaan antara ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan anak perempuan? Yang pertama, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. 1. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara belum membesar. 3. Belum tumbuh jakun. 4. Belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, 1. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara jadi membesar. 3. Tumbuh jakun. 4. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut.
Sekarang, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. 1. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara belum melengking. 3. Payudara belum membesar. 4. Panggul belum membesar. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan, 1. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara jadi melengking. 3. Payudara membesar. 4. Panggul membesar. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kalian amati, yang telah kalian tonton dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat melekat di memori otak kalian. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.